Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya sedikit jelaskan tentang prosedur pelaksanaan SKB CPNS tahun 2019 berdasarkan surat edaran dari BKN dan beberapa pengalaman yang sudah pernah saya alami ketika pelaksanaan SKB untuk CPNS tahun 2018. Sekedar sharing, semoga apa yang saya sampaikan mungkin bisa bermanfaat sebagai persiapan. Untuk data peserta SKB CPNS 2019 tercatat di situ 336.487 yang dibagi di pusat maupun di daerah. Di pusat sekitar 83.000, sedangkan di daerah 253.000. Jadi Anda yang lolos ke tahap SKB ini tentunya sudah mengalahkan beberapa kompetitor Anda yang jumlahnya sampai 3.300.000-an. Untuk prosedur penyelenggaraannya, dasar untuk pelaksanaannya yaitu surat edaran dari BKN sebagai acuan pelaksanaan, yaitu nomor 17 garing SE 7 2020. Ada 8 hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur penyelenggaraannya. Yang pertama yaitu isolasi mandiri. Di sini peserta disarankan sebelum mengikuti SKB yaitu melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari di tempat tinggalnya masing-masing guna menjamin kesehatan dari calon peserta SKB itu. Jadi ini himbauan. Terus yang kedua, ketika pelaksanaan, ketika berangkat dari tempat tinggal atau rumah, diharapkan tidak mampir ke tempat lain, jadi hanya dari rumah langsung ke tempat pelaksanaan SKB. Diharapkan agar menjaga seminim mungkin kontak dengan orang lain atau tempat-tempat yang tidak diketahui. Selanjutnya penggunaan masker. Ini sebenarnya sudah pasti, karena penggunaan masker ini untuk melindungi diri sendiri, bahkan kalau perlu sampai dengan penggunaan face shield untuk memastikan proteksi diri. Selanjutnya cuci tangan. Di sini tentunya di tempat SKB juga akan disediakan tempat cuci tangan, akan tetapi alangkah lebih baiknya peserta membawa hand sanitizer guna meminimalisir antrian untuk cuci tangan. Selanjutnya jaga jarak. Tentunya di tempat-tempat yang memungkinkan berkumpulnya orang banyak, di sini tetap aturan jaga jarak tetap diindahkan agar mengurangi resiko karena kontak. Selanjutnya ini yang kadang sepele tapi penting, yaitu alat tulis. Pengalaman dulu saya disediakan, akan tetapi karena masa seperti ini alat tulis tentunya harus dibawa sendiri, baik itu berupa ballpoint maupun pensil. Kalau dulu pas saya SKB, ballpoint atau pensil disediakan oleh panitia, bahkan peserta tidak boleh membawa, tapi kelihatannya untuk tahun ini diharapkan membawa secara pribadi. Selanjutnya pengecekan suhu tubuh. Ini dilakukan untuk memastikan kondisi tubuh dari calon peserta dan ada aturan tersendiri tentang suhu tubuh ketika melebihi batas yang dipersyaratkan atau batas maksimal yang dipersyaratkan. Dan adapun yang terakhir tentunya untuk catatan, yaitu untuk orang-orang yang tempat pelaksanaan tes SKB-nya di luar kota tempat tinggal, tentunya akan bertemu dengan aturan protokol perjalanan. Silakan untuk dipenuhi. Untuk penyelenggaraan seleksi masih di surat edaran ini, yang pertama jaga kebersihan, bahkan di sini ada himbauan untuk mandi dan ramas atau mencuci rambut, dan selalu menjaga lingkungan baik selama perjalanan berangkat ataupun di tempat lokasi ujian. Jadi ini perlu diindahkan guna melindungi diri sendiri. Ini yang kedua, siapkan dokumen. Di sini berupa yang paling penting biasanya adalah kartu peserta, dan yang kedua adalah KTP, biasanya untuk pencocokan identitas antara di kartu peserta dan KTP. Kalaupun ada yang tidak punya atau belum punya, bisa menggunakan biasanya surat keterangan rekam KTP. Itu bisa sebagai pengganti KTP bila mana KTP yang bersangkutan belum jadi atau belum tercetak. Selanjutnya dihimbau juga untuk hadir lebih awal. Di keterangan disebutkan 60 menit sebelum jadwal diharapkan sudah ada di lokasi guna memastikan tempat,
waktu dan sebagainya, tentunya akan lebih enak kalau kita lebih awal. Jadi bisa lebih mempersiapkan diri dan segala sesuatunya, tidak ada kesan buru-buru. Ini juga perlu. Selanjutnya untuk bermasker, sama seperti halnya yang tadi dijelaskan, pakai masker ataupun pelindung muka bila mana perlu untuk meyakinkan. Untuk pengantar di sini tidak boleh mengantarkan atau mendampingi peserta, tidak seperti pas waktu dulu saya bisa didampingi sampai dengan hampir masuk ke ruang ujian. Sekarang harus menurunkan peserta di drop zone. Jadi pengantar tidak boleh mendampingi atau mengiringi peserta sampai dengan ruang ujian atau di depan ruang ujian. Himbauan dari kepolisian juga di sini yaitu tidak berkerumun, dan sudah ada himbauan juga kalau di tempat pelaksanaan SKB nantinya ada pihak kepolisian yang pastinya akan memantau jika ada kerumunan, baik itu peserta maupun keluarga pengantar. Nah, yang terakhir ini tentang suhu tubuh yang ada penjelasan lebih lanjut nantinya. Di sini dijelaskan suhu tubuh maksimal itu 37,3. Jadi kalau ada yang 37,3 nanti akan ada inspeksi khusus. Di sini untuk keterangannya suhu tubuh lebih dari 37,3, yang pertama adalah dicek 2 kali dengan selang 5 menit. Artinya untuk peserta yang dicek suhunya 37,3 akan diperiksa ulang. Jadi dia akan diperiksa ulang tapi dengan selang 5 menit. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bila direkomendasikan oleh tim kesehatan, berarti peserta tersebut dapat ujian di hari sesuai jadwal, tentunya dengan tempat dan pengawasan yang lain dari peserta yang dianggap suhu tubuhnya normal. Dan ketika tidak direkomendasikan, berarti diberi kesempatan untuk ujian susulan yang jaraknya 1 hari dari jadwal. Dan kalau di hari yang susulan ditetapkan kok tidak melakukan ujian, berarti otomatis dianggap gugur. Ini yang menjadi catatan penting. Ataupun nantinya misal ada perubahan dan sebagainya akan diumumkan lebih lanjut atau disusulkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses untuk pelaksanaan SKB dan bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan dalam seleksi CPNS tahun 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.